Gue dapat kesempatan buat icip-icip lensa bokeh paling monster dari Sigma yang masih bener-bener fresh. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen ngasih impression aja dari sebuah lensa yang sangat cocok untuk para portrait photographer yang bener-bener serius di dunia portrait gitu ya. Gue nggak tahu sih mau ngomong apa sebenarnya, tapi intinya lensa ini adalah lensa portrait yang monster, one of a kind gitu ya, dan masih sangat hangat karena baru banget launching di seluruh dunia. Di Indonesia pun belum dijual. Ini kita dapat dari Sigma Indonesia. Thank you buat pinjaman atau kesempatan untuk nyicipin lensanya, dan ya gue di sini pengen kasih sedikit impression ke kalian. Dimana ini adalah lensa Sigma 135mm f1.4 autofocus art lens gitu ya. Jadi ini adalah top of the line dan memang ini one of a kind gitu. Tadi gue udah sempet mention juga. Jadi katanya ini adalah satu-satunya lensa 135mm f1.4 dengan autofocus. Pernah ada lensa manual di angka fokal dan bukan yang sama, tapi lensa manual gitu kan, dan itu juga lensa portrait katanya sih lumayan favorit. Berat juga, sedangkan di sini Sigma berhasil membawanya dalam bentuk autofocus dengan bentuk yang gila ya. Secara impression kalian lihat aja gitu. Optik depannya gede banget dan ya bentuknya tuh unik. Dan kalian dapat ini ya, arka soket sebenarnya di sini. Ini sebenarnya arka soket dan ringnya ini bisa dicopot, cuman bentuknya jadi aneh. Jadi gua nggak copot, gue pasang aja di sini. Dan ini dia ya sesuai namanya arka soket, dia udah arka di sini, bisa langsung kalian jepit kalau kalian pakai tripod profesional. Dan kalau kalian udah pakai lensa kayak gini, harusnya kalian udah punya tripod yang udah support arka juga gitu ya. Nggak mungkin pakai yang kayak masih pakai screw doang gitu. Jadi ya ini udah lensa profesional banget. Impressionnya ini ya rasanya mewah, khas Sigma Art sih sebenarnya. Tapi katanya Sigma juga lagi berusaha untuk rebranding biar lebih terasa mewah lagi dari segi packaging dan lain sebagainya. Cuman di sini kita nyobain tuh langsung datangnya karena ini sampel unit ya begini aja, nggak ada kardusnya. Dan dia secara feature udah ada declickable untuk aperturingnya. Ini klik ya. Rasanya juga mewah, cakep, dan dia bisa smooth gitu ya. Udah wajib lah ya, karena ini awalnya emang pionirnya itu adalah si GM sendiri, G-Master. Dan sekarang lensa-lensa third party udah bisa seperti itu. Ada focus switch, lalu dia juga membawa custom function button yang programmable gitu. Jadi kalian, gue udah lihat juga kedetek di dalam kameranya, dan kalian bisa atur dari dalam kameranya gitu ya. Sama di sini ada switch yang gue tadinya bingung ya, soalnya dia nggak ada penjelasan apa. Ya sebenarnya ini adalah switch untuk lock ke antara ini ya, aperture auto dengan ke aperture manualnya gitu. Jadi ini nggak bisa masuk ke auto sebelum kita buka. Kalau kita buka dia bisa masuk ke auto, dan kalau kita kunci dia akan stay di auto juga, nggak bisa buat dipindah-pindahin gitu ya. Nah, awalnya bikin bingung gitu, tapi ya itu sebenarnya fitur yang cukup common sih. Tapi ya balik lagi, lensanya gokil banget. Memang patut untuk dibilang sebagai bokeh monster. Kalian bisa cek juga ya di berbagai review yang udah ada di luar sana yang mantep-mantep. Kalau kalian pengen lihat cewek-cewek cakep gitu ya di fotonya, kalian bisa lihat di Manny Ortiz gitu kan, atau di ya review-review lain juga banyak yang ngetesnya untuk portrait. Sedangkan kalau di kita ya kita ada tes sedikit, tapi ya seadanya aja gitu ya. Di situ ada Wowo, ada Seka yang kalian bisa lihat. Tapi di sini kita ngomongin lensanya, bukan ngomongin model ya gitu ya. Kita ngomongin lensanya, dia bokehnya emang cakep, gambarnya detail juga, super tajam. Dan ini kita ngetesnya di A7R Mark V juga ya. Jadi resolusinya tinggi, dia udah support itu. Apalagi ini udah art lens juga, jadi gue juga nggak ragu di situ. Tapi gue cukup kaget sih, karena untuk lensa portrait kayak gini, kita ada ngetes minimum focus distance-nya tuh ternyata deket banget gitu. Kalian bisa lihat ya, ada footage kan nyoba ngedeket, matanya jaraknya deket banget sama si kamera. Walaupun nggak deket sih, itu sebenarnya 1 meter. 110, MFD-nya itu 110 cm gitu kan. Tapi ya kalian bisa dapat sedetail itu dari sebuah lensa portrait kayak gini sih. Ya lumayan banget gitu, lumayan gila, dan detailnya juga terlihat dengan sangat jelas. Jadi gua sangat apresiasi. Untuk dari segi motor fokusnya sendiri, dia menggunakan Sigma Dual HLA atau High Response Linear Actuator. Ya itulah pokoknya ya, kita juga nggak terlalu ngerti. Tapi intinya dari pengetesan, dia untuk focusingnya juga cepet, sunyi, cakep. Untuk lensa yang punya glass cukup berat, itu much appreciated gitu. Jadi bener-bener focusingnya mantep banget. Yang gua harap sih sebenarnya kalau optik gede aja udah bisa kayak gitu, harusnya jajaran kayak medium format tuh punya
punya ya opsi yang sama gitu ya, lensa-lensa medium format harusnya bisa menggunakan motor-motor kayak dari Sigma ini gitu kan, atau dari Viltrox. Tapi Viltrox kan ada yang kekocok-kocok ya kalau dipakai ya. Enggak, ini enggak. Soalnya gue kocok-kocok juga kan, soalnya ininya ada ibisnya juga kan. Jadi ya cuman ya oke lah, terasa lebih aman, terasa lebih enak buat dibawa-bawa. Balik lagi ya, ini gede nih, kalau gue pegang tuh gede, sama kameranya juga gede banget. Cuman dia secara ergonomis lebih bagus karena dia lebih pendek gitu ya dari kebanyakan lensa-lensa di kelasnya. Jadi dia nggak terlalu berat untuk nukik ke depan gitu, karena dia lebih pendek gitu, lebih dekat ke sisi tengahnya. Ya walaupun kita bisa handling juga, ini bisa kita geser segini. Nah gitu, jadi kita bisa handling juga di sisi sininya dan dia terasa jauh lebih enak lah gitu. Jadi ya menurut gue lebih proper dan ya so far bener-bener memberikan impresi yang luar biasa. Filter thread-nya di bagian depan kalau kalian pengen pasangin filter, dia harus ada filter belakang ya. Benar, gue ngomong setengah-setengah gitu ya. Nggak ada lagi. Atau yang langsung ke sensor aja gitu kali ya kalau mau pakai filter. Cuma intinya filter depannya kalau kalian mau pasang yang circular filter biasa itu ukurannya 105 mm. Jadi luar biasa ya. Sama nih optiknya kalian lihat lagi. Nih gua akan nyalain. Wah, ngeliat nggak? Kayak kucing kalau ini. Kalau ngeliat makanan. Gila, kayak hidup gitu ya. Ini gila banget sih. Tapi ya buat harganya juga otomatis Sigma Art Lens gitu kan, bukan harga yang murah. Di luar sana dia dijual dengan harga 1.899 US dollar atau kalau dikonversiin aja sekitar 31 juta rupiah. Mungkin di Indonesia gue nggak tahu ya, di Indonesia mungkin harganya akan berkisar 29 sampai 35 juta. Kita tidak tahu, itu juga cuma kisaran-kisaran doang. Tapi ya ini lensa yang lumayan oke lah buat dipertimbangkan karena gue sendiri keracunan, cuman gue tuh keracunan akan teknologinya, akan betapa uniknya lensa ini. Sampai akhirnya gue mengingatkan diri, lu tidak motret, apalagi portrait, apalagi model gitu ya. Buat apa lu beli ginian? Gitu. Jadi gue tidak beli gitu, cukup nyobain aja. Walaupun ini bikin gue lumayan excited sih. Gue kemarin ada sempat ngobrol sama Bejana Waktu, kayaknya gue pengen belajar motret sih sama dia gitu ya untuk private mentoring, karena dia ada private mentoring juga. Sama dia juga ada ebook yang ada di podcast kita kalau kalian belum nonton gitu ya untuk portrait fotografi. Nah gue jadi keracunan portrait gara-gara lensa ini nih. Jadi keracunan untuk lighting studio juga buat portrait ya. Tapi kita udah mulai off topic. Cuman itu aja buat impression dari lensa ini. So far lensa yang gokil banget dan lumayan apa ya namanya, igniting api untuk motret lagi gitu di dalam diri gua. Ya kita lihat nantilah. Tapi itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran yang jelas. Gue Erwin di belakang kamera Daska dan jangan lupa untuk berkarya. Ya lihat nanti kalau ada review lebihnya mungkin ada, tapi kalau udah balik lensanya ya mungkin kalian tunggu dari orang lain aja gitu ya. Oke. Semoga membantu. Apa sih di video endingnya?